Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Wulandari dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 4A STKI PPGRI Tulungagung. Saya di sini akan membahas tentang COVID-19. Semenjak WHO mengumumkan bahwa COVID-19 merupakan pandemi dunia, perilaku konsumen di berbagai sektor bisnis berubah. Konsumen menjadi sangat berhati-hati untuk melakukan konsumsi dan berusaha untuk menjaga diri dan keluarganya untuk tetap bertahan di situasi ini. Wilayah-wilayah kota dan negara mulai melakukan penutupan. Tidak ada lalu lintas dan aktivitas yang normal seperti beberapa bulan yang lalu. Tidak heran jika krisis kesehatan berdampak pada krisis ekonomi secara bersamaan. Hal yang perlu diketahui tentu saja adalah seberapa parah dampak krisis pada bisnis di berbagai sektor. Apakah semua sektor bisnis terkena imbas dengan pertumbuhan yang negatif, atau ternyata ada sektor yang masih bisa bertahan dan alih-alih turun malah meningkat tajam pertumbuhannya di masa krisis ini. Data dampak COVID-19 pada sektor bisnis saya dapatkan dari YAP Economic Average tanggal bulan Maret 2020. Dalam laporan ini, YAP mengungkapkan sektor ekonomi mana saja yang terdampak dan sektor ekonomi mana yang malah mendapatkan tren pertumbuhan akibat krisis. COVID-19 mengubah perilaku konsumen. Melihat data yang ada, bagaimana dalam situasi krisis virus corona, perilaku konsumen mulai berubah. Mengingat pandemi ini mengancam kebutuhan dasar manusia, yakni keamanan diri, sehingga konsumen berbondong-bondong untuk menyelamatkan diri dengan cara sebisa mungkin memiliki stok makanan dan minuman. Pemenuhan kebutuhan stok makanan dan minuman pun caranya berubah. Jika sebelumnya konsumen masih bisa berjalan atau berkendara untuk membeli, akibat pandemi virus, konsumen harus membeli secara online. Kalaupun pembelian dilakukan secara offline, konsumen cenderung memilih untuk membeli kebutuhan yang jaraknya dekat. Sektor yang tampak tumbuh, perubahan prioritas konsumen. Dari data yang menunjukkan bahwa ada peningkatan pembelian konsumen di bisnis hasil-hasil agrikultur seperti hasil perkebunan, air konsumsi, toko daging, dan toko buah serta sayur. Angka pertumbuhannya bahkan mencapai 430%, begitupun dengan toko bahan-bahan pangan yang meningkat sebesar 200% terhitung sejak awal Maret 2020. Pertumbuhan ini didasari oleh pelarangan aktivitas di luar ruangan. Menariknya, seiring dengan kebutuhan untuk transaksi jual beli secara online dan perintah untuk tetap bekerja dari rumah, kemudian memberikan dampak pada industri penyedia jasa internet dan acara televisi. Peningkatan industri penyedia jasa internet meningkat tajam sebesar 128%, sementara televisi tumbuh sebesar 118%. Sektor yang tumbuh negatif, ada sektor yang tumbuh positif. Tentu saja ada sektor yang tumbuh negatif di tengah krisis COVID-19. Melihat data yang dilansir YEL, mayoritas sektor yang tumbuh negatif adalah sektor-sektor sekunder yang pemenuhannya tidak terlalu penting bagi para konsumen. Contohnya seperti toko-toko gaun pengantin yang menurun hingga 63%. Di situasi krisis seperti saat ini, tentu sangat sedikit orang yang nekat untuk tetap mengadakan pesta pernikahan. Sementara beberapa sektor mengalami tumbuh negatif dikarenakan adanya pelarangan aktivitas di luar rumah. Kemudian pusat perbelanjaan yang menurun sebesar 58% dan toko-toko pinggir jalan yang turun sebesar 41%. Sektor-sektor sekunder lain yang tidak menjadi kebutuhan utama di masa krisis adalah sektor hiburan. Sektor hiburan tentu saja hanya akan menjadi kebutuhan dasar yang dapat terpenuhi. Dari laporannya, kita bisa melihat bahwa perubahan perilaku konsumen dapat mengubah wajah ekonomi secara drastis. Sektor yang mungkin sebelumnya begitu menjanjikan,
secara tiba-tiba berubah menjadi sektor yang paling terdampak dan terancam untuk mati. Dampak yang ditimbulkan memang tidak serta-merta membunuh seluruh sektor industri, sebab ternyata ada pula sektor yang tumbuh bahkan berkali lipat akibat melonjaknya permintaan dan kebutuhan konsumen. Tentu saja hal ini juga akan memberikan gambaran bagaimana pebisnis merespon perubahan iklim bisnis yang terjadi sesuai dengan kondisi perang dagang dunia dan merebaknya pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap perekonomian di Indonesia. Tantangan perekonomian saat ini sangatlah berat. Masyarakat berada dalam kondisi waspada dan sangat berhati-hati dengan membatasi bepergian dan konsumsi yang tentunya berimbas pada transaksi jual beli di pasaran. Berbagai elemen terkena imbas, sebut saja restoran, pasar, pusat perbelanjaan, transportasi online, hingga para pemilik UKM. Presiden Jokowi telah mengimbau kepada seluruh elemen pemerintah untuk memangkas rencana belanja yang bukan prioritas di APBN dan APBD untuk direlokasikan ke 3 prioritas pemerintah yang saat ini yakni kesehatan masyarakat, bantuan sosial, dan insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UKM agar bisa tetap berproduksi dan terhindar dari PHK. Di masa sekarang ini, penggunaan teknologi akan menjadi solusi terbaik untuk membantu roda perekonomian usaha tetap berjalan. Selain bantuan modal, pemasaran melalui media sosial dan automasi pembukuan akan memudahkan produsen untuk menyusun strategi yang sekiranya tepat guna kelangsungan usaha saat ini dan kedepannya. Beberapa strategi atau tips yang dapat diterapkan dalam menghadapi dampak COVID ini. Berikut ulasannya. Yang pertama, manfaat media sosial sebagai channel utama pemasaran. Di tengah kondisi ini, masyarakat diimbau mengurangi tatap muka dan keluar rumah. Media sosial dapat menjadi salah satu cara dalam mempromosikan produk atau usaha yang dimiliki jika Anda belum mencobanya. Banyak UKM di Indonesia yang saling bantu usaha satu sama lain saat ini. Mulai dengan aktif menceritakan produk atau usaha, memberikan promo, hingga minta bantuan teman untuk promosikan usaha. Yang kedua, pastikan cash flow terjaga dengan sehat. Cash flow adalah laporan arus kas. Arus kas menjadi unsur paling penting dalam bisnis sehingga para pemilik usaha harus mampu mengelola uang tunai secara optimal dan baik. Dengan situasi seperti ini, pemilik usaha ada yang menjadi terhambat dalam melakukan penagihan dan pembayaran kepada mitra usaha karena bisa dilakukan manual tatap muka. Software akuntansi online seperti Jurnal bisa membantu usaha membuat dokumen penagihan dan pembayaran dengan mudah. Yang ketiga, rencana ulang pendapatan dan pangkas anggaran biaya. Melihat kembali rencana anggaran biaya yang menjadi hal yang krusial di masa ini. Pemilik usaha harus dapat memilah pos anggaran mana yang menjadi prioritas dan melakukan penyesuaian budget dengan kondisi saat ini untuk mengupayakan usaha tetap berjalan dengan resiko yang dapat diantisipasi. Fitur budgeting yang ada di Jurnal akan membantu pemilik usaha membuat pos anggaran, pemasukan dan pengeluaran sebagai acuan saat mendata realisasi penjualan dan pengeluaran operasional sehingga margin keuntungan dapat terkontrol. Sementara melalui fitur laporan laba rugi, pemilik usaha dapat menganalisis laporan pendapatan dan biaya sehingga kedepannya akan memudahkan dalam mengambil keputusan atas pos-pos yang biayanya besar dan perlu dikontrol pengeluarannya. Yang keempat, selalu monitor transaksi bisnis. Dan yang kelima, perhatikan kondisi stok barang. Cek status persediaan barang secara berkala dan real time. Monitor persediaan barang juga diperlukan untuk memperoleh referensi, misal produk mana yang paling diminati dan kurang diminati. Situasi krisis sejatinya tidak dapat menjanjikan apapun. Memang benar ada peluang di balik krisis, namun krisis tetap tidak menjanjikan setiap orang mampu bertahan. Apalagi krisis yang terjadi adalah krisis kesehatan yang taruhannya adalah nyawa. Oleh karena itu, akan lebih bijak
jika setiap pihak yang terlibat dalam sektor industri bisa lebih waspada untuk memperhatikan kesehatan daripada mengejar peluang bisnis. Jikapun memang ingin mengejar peluang, sebaiknya dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan memang ditujukan untuk membantu masyarakat untuk terus bisa bertahan di tengah paparan krisis. Akhirnya seperti biasa saya menghimbau agar selalu jaga kesehatan, jaga jarak interaksi, jangan keluar rumah bila tidak ada keperluan yang penting, perhatikan kebersihan diri, asupan gizi, dan juga istirahat yang cukup. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kesabaran untuk terus bertahan menghadapi krisis COVID-19. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, video kita ini disponsori oleh Susu Murni Nasional. Oh,